Oke teman-teman, jumpa lagi dalam Wallace Trader Channel. Kali ini saya akan men-sharingkan trading plan untuk besok Senin tanggal 11 Januari 2021 menggunakan apps HQ Saham IDX ditambah dengan 4 parameter pilihan. Bagi teman-teman yang belum mempunyai apps HQ Saham IDX, silakan bisa download di Google Store, lalu install di HP Android Anda, dan klik menu trading plan. Nah, setelah klik menu trading plan, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Setelah itu kita klik saja Today Plans. Nah, di sini ada list saham-saham yang bisa teman-teman tradingkan untuk besok pagi. Ada beberapa saham ya teman-teman, dan kita bisa lihat di sini ada yang masuk kategori high risk, low risk, maupun medium risk. Nah, apa yang dimaksud dengan high risk? Di sini adalah kelompok saham yang volatilitas harga sahamnya tinggi, ada kemungkinan harganya masih bisa naik lebih tinggi, tapi risiko untuk turunnya juga lebih tinggi. Lalu untuk low risk, volatilitas harga sahamnya ini rendah, tapi masih ada kemungkinan harganya naik dengan risiko turun yang lebih rendah. Sedangkan medium risk, ini saham-saham yang volatilitas harga sahamnya menengah atau sedang, ada kemungkinan harganya masih naik dengan risiko turun di level menengah. Jadi yang teman-teman lihat di sini adalah kelompok-kelompok high risk, low risk, dan medium risk dari saham-sahamnya. Nah, ini berbeda pengertian dengan confident levelnya ya teman-teman. Untuk confident levelnya saya akan jelaskan di belakang. Nah, ini ide dasarnya dari trading plan yang ada di apps HQ Saham IDX. Saham dengan momentum yang sangat kuat saat menjelang penutupan bursa itu memiliki kecenderungan untuk melanjutkan penguatannya pada sesi pertama di hari bursa berikutnya. Nah, metode screeningnya ini dilakukan secara otomatis 15 menit sebelum bursa berakhir. Nah, untuk strategi masuknya atau entry-nya bisa dilakukan pada rentang 14.46 sampai 14.49 waktu Indonesia Barat, sesaat setelah hasil screeningnya dirilis, atau pada awal sesi pertama hari bursa berikutnya, pada jam 9 sampai dengan jam 9.30. Nah, untuk strategi menjualnya atau exit strateginya bisa dilakukan menjelang penutupan sesi pertama atau ketika harga menyentuh target harga yang sudah ditentukan trading plan, TP1 atau TP2. Nah, ini ketika bull bear meternya berada di atas 55 dan indikator trading plan confidence-nya tadi adalah medium atau high, trader bisa melakukan exit parsial pada target harga trading plan dan sisanya teman-teman tahan mengikuti pergerakan harga atau biasa disebut let profit run. Nah, exit juga bisa dilakukan ketika harga menyentuh stop loss-nya untuk menghindari kerugian yang lebih dalam. Nah, penting teman-teman perhatikan adalah indikator trading plan confident high atau medium memberikan indikasi bahwa saham-saham yang terdapat dalam list ini akan cenderung mempertahankan momentum yang disupport oleh mayoritas saham yang bergerak positif. Nah, sebaliknya bila trading plan ini confident-nya low, maka saham-saham dalam list ini memiliki kecenderungan gagal mempertahankan momentum karena tertekan oleh mayoritas saham yang bergerak negatif. Nah, dalam kondisi confident low ini, trading bisa tetap dijalankan, akan tetapi harus ekstra hati-hati karena pembalikan arah bisa terjadi secara tiba-tiba. Nah, di sini ada tombol bull and bear meter menunjukkan seberapa kuat bullish and bearish pada hari itu. Bila jarum menunjukkan di atas 55, artinya mayoritas saham mengalami kenaikan. Sebaliknya, bila jarum menunjukkan nilai di bawah 55, itu artinya mayoritas saham mengalami penurunan. Kita lihat bull bear-nya untuk yang kemarin hari Jumat adalah di bawah 55. Nah, artinya ini bisa terjadi mayoritas saham mengalami penurunan. Nah, ini contoh analisanya
Karena di dalam trading plan tadi listnya cukup banyak saham, saya menyaring kembali dengan tambahan 4 parameter, yaitu 12 technical indicator, trading with pixel, equivolume, dan pivot. Nah, ini saya contohkan saham HRUM atau Harum. Teman-teman bisa klik tombol Stock Analyzer di apps HQ Saham IDX. Kemudian teman-teman klik tombol Technical. Nanti di sana akan muncul analisa saham Harum berdasarkan 12 technical analisis pilihan. Nah, kesimpulannya adalah indikasinya strong buy. Jadi ini bisa saya pilih karena memiliki kesimpulan indikasi strong buy. Nah, perlu diketahui bahwa submenu teknikal ini hanya menampilkan hasil analisa saham-saham yang masuk dalam kelompok atau konstituen indeks Kompas 100, LQ45, dan ISI. Dan ini menurut saya juga bagus ya teman-teman, jadi kita sudah fokus pada saham-saham yang masuk dalam Kompas 100, LQ45, di mana itu saham yang liquid dan cenderung tidak mudah untuk digoreng. Berikutnya adalah kita masuk ke trading with pixel, equivolume, dan pivot. Di sini bisa masuk ke menu miscellaneous, lalu di sana ada submenunya. Yang pertama adalah pixel. Teman-teman ketikkan kode sahamnya di kotak putih, lalu klik tombol pixel. Nah, ini untuk memperjelas chartnya, saya ambil dari bot HQ Saham IDX. Untuk trading with pixel, ini ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu garis biru di GAPI MMA ini harus berada di atas triggernya, di atas garis merah. Kemudian candlenya itu sudah memotong atau di atas dari garis biru di sini. Ini garis biru merupakan rata-rata tertinggi 1 bulan terakhir. Nah, berikutnya syarat ketiga adalah ketiga pixel ini harus hijau. Ketiga pixel ini menggambarkan tren, volume, dan momentum. Berikutnya untuk parameter ketiga adalah equivolume. Nah, teman-teman ketikkan kode sahamnya di sini di kotak putih, kemudian klik equivolume-nya. Nah, di sini teman-teman lihat boxnya adalah biru yang menggambarkan ini rentang volumenya, volume yang diperdagangkan kemarin, dan ini volatilitas harganya, harga rendah dan harga tertingginya. Kalau close price lebih tinggi dari open price, ini pasti digambarkan dengan kotak warna biru. Kalau teman-teman ingin belajar mengenai equivolume, bisa melihat video saya terkait equivolume di suggested video. Parameter yang keempat adalah analisa pivot. Analisa pivot ini berguna untuk melihat apakah saham harganya sudah ketinggian atau belum. Nah, saham-saham yang breakout di resisten pertamanya ini ideal ya teman-teman untuk kita bisa tradingkan. Nanti targetnya R2 ataupun R3. Namun kalau sudah sampai R3 ini biasanya sudah ketinggian dan rawan koreksi. Nah, terlihat di sini saham Harum baru melebihi breakout di R2-nya. Jadi masih bisa potensi sampai ke dengan R3. Nah, untuk analisa pivot ini teman-teman bisa melihat video saya sebelumnya. Berikut hasil saham-saham yang masuk dalam penyaringan 4 parameter. Untuk kategori high risk ada Harum, INKP, dan SOTS. Sedangkan untuk low risk ada PH dan PN. Oke teman-teman, demikian sharing saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Apabila teman-teman merasakan manfaat dari video ini, silakan subscribe, like, dan share pada teman-teman yang lain. Terima kasih.